Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan memberi contoh mengenai implementasi nilai-nilai sila keempat dan kelima Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Anita Meilani dari kelas B dengan nomor induk mahasiswa A420210084 dari program studi pendidikan biologi. Yang pertama yaitu makna dari sila keempat Pancasila. Makna sila keempat dalam Pancasila bisa mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan sikap musyawarah dan demokrasi dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada. Hal ini tidak lain karena Indonesia menganut negara demokrasi, di mana demokrasi diyakini sebagai alat untuk memecahkan masalah dengan adil dan efektif. Dan makna dari sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti bunyinya. Makna sila kelima Pancasila menjelaskan mengenai keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakat. Keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Keadilan sosial juga memiliki arti kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan umum dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia juga harus adil. Siapapun yang melanggar akan diberikan sanksi tanpa membedakan latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai contoh-contoh penerapan implementasi nilai-nilai sila keempat pada kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Musyawarah biasanya dilakukan dalam rangka mengambil keputusan bersama untuk memecahkan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Musyawarah adalah upaya memecahkan masalah dengan mengambil keputusan bersama. Pada demokrasi Pancasila, penentuan hasil dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, dan jika terjadi kebuntuan yang berkepanjangan, barulah dilakukan pemungutan suara. Contoh yang kedua yaitu ikut pemilihan umum. Pemilihan umum atau disingkat pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden atau eksekutif, wakil rakyat atau legislatif, di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif atau tidak memaksa dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan politik, komunikasi massa, lobby, dan lain-lain kegiatan. Contoh implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila adalah salah satunya mengikuti pemilihan umum. Contoh yang keempat yaitu mengikuti diskusi di kelas dengan aktif. Mengikuti diskusi di kelas dengan aktif merupakan contoh penerapan nilai-nilai sila keempat pada kehidupan sehari-hari yang dilakukan di sekolah atau di universitas. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh implementasi nilai-nilai sila kelima Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tidak bertindak semena-mena pada orang lain. Tindak semena-mena artinya kita tidak boleh bersikap semaunya, egois, memandang remeh, dan merasa paling hebat terhadap orang lain. Contoh yang kedua yaitu menghormati hak dan kewajiban orang lain.
menghormati hak dan kewajiban orang lain, atau menghargai dan melaksanakan hak dan kewajiban asasi manusia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan seluruh rakyat Indonesia untuk menghormati hak orang lain. Ketentuan ini secara lebih jelas tertera dalam pasal 28J yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa sudah sewajibnya kita menghormati hak-hak orang lain, dan kemudian kita wajib memperjuangkan hak asasi diri sendiri maupun sesama. Sikap penghormatan terhadap hak asasi orang lain merupakan bagian terpenting dari proses penegakan dan perlindungan HAM. Yang ketiga yaitu memiliki sifat pekerja keras. Kerja keras merupakan salah satu sifat atau perilaku terpuji. Dengan bekerja keras, seseorang dapat mencapai tujuan dan cita-citanya. Kerja keras adalah upaya yang menunjukkan rasa sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Kerja keras merupakan suatu sifat yang dilakukan oleh seseorang dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan dan tidak mudah putus asa. Sifat kerja keras itu pun harus selalu dibarengi dengan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab sendiri memiliki arti, yaitu kesiapan seseorang untuk menanggung segenap akibat perbuatan yang menuntut jawab. Kerja keras memiliki makna tersendiri bagi setiap orang. Kerja keras dapat diartikan sebagai karakter seseorang yang mendorong dirinya sendiri untuk melakukan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Sekian presentasi mengenai penjelasan dan contoh-contoh implementasi nilai-nilai sila keempat dan kelima Pancasila yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata maupun penjelasan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.